Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kembali lagi dengan Om Trader ya, jadi kita akan bahas beberapa saham yang kemungkinan cukup menarik untuk ditradingkan di hari Senin nanti, ya. Jadi ini sebenarnya kita teman-teman sekedar buat fast trade aja, sangat tidak disarankan kalau sahamnya itu sampai nginep gitu teman-teman ya. Tidak disarankan untuk nginep, jadi fast trade saja ya. Yang pertama yang bisa kita perhatikan teman-teman ya adalah saham MBSS gitu ya. Jadi MBSS ini kemarin ditutup naik 13,51%, lumayan tinggi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya sahamnya ini udah coba-coba untuk break all time high dia gitu ya. All time high-nya di berapa? Di 635 gitu ya. Jadi udah sempat nyentuh tapi nggak kuat breakout ya, terus dia turun gitu teman-teman ya. Nah, kira-kira jadi hari Senin nanti gimana Om? Masih bisa nggak nih dia untuk breakout dari high dia yang sebelumnya ya? Kalau menurut Om ya kemungkinan besar bisa. Kenapa? Karena yang pertama ya kita lihat ini candlenya juga bagus banget ya. Ini full candle walaupun ada ekor sedikit di atas, tapi kita bisa simpulkan Marubozu ya teman-teman. Yang kedua, kenaikannya ini disertai dengan ledakan volume yang tinggi ya. Dan kalau kita cek nih ya teman-teman, kalau misalnya kita cek di perdagangan terakhir kemarin ya, itu ada akum yang sangat besar dari saham MBSS ya oleh si Becky. Ya Becky ini dia akum sampai 80.000 lot, cukup besar untuk ukuran MBSS. Nah, dia akum di harga berapa average-nya? Di harga 617. Nah, jadi kita bisa perhatikan ya. Jadi si Becky ini dia kira-kira di sini. Nah, average dia di sini. Jadi kita bisa asumsikan paling tidak kalaupun koreksi nggak akan sampai ke bawah 615. Meskipun memang kalau secara teknikal kita lihat di sini ada gap kecil ya karena openingnya agak lompat kemarin. Tetapi menimbang akumulasi bandar itu agak di harga bawah ya. Jadi kemungkinan besar saham ini minimal gitu ya. Minimal kalaupun dia nggak kuat kalaupun nanti ada guyuran minimal pagi pasti akan naik dulu ya. Naiknya berapa ya nggak tahulah. Ya yang jelas mungkin 5-10% tuh pasti dapat lah gitu ya. 5-10% pasti dapat ke di di range harga itu 670-an hingga 700 ya. 670 hingga 700 itu pasti ya mudah-mudahan dapat lah kalau menurut Om ya. 670 hingga 700 gitu ya. Paling tidak ini bisa dapat gitu ya. Oke, itu yang pertama ya yang bisa menjadi watchlist teman-teman di hari Senin nanti ya. Lalu yang kedua, selain MBSS, kita juga ada saham BABP yang bisa kita jadiin watchlist di untuk hari Senin nanti gitu ya, bisa jadi watchlist. Wah, kalau ngelihat chartnya serem nih. Iya benar, memang kalau secara teknikal ini BABP udah lumayan serem karena teman-teman ada resiko beli di pucuk nanti gitu ya. Cuman itu tadi kayak yang Om bilang, ini kan kita sahamnya bukan buat nginep tuh. Ini sekedar untuk trading saja, fast trade, cari duit gratis ya, cari duit gratis, cuan 3%, TP 5%, TP gitu ya, bukan untuk dibawa nginep ya, gitu ya. Nah, jadi ini memang sudah rally cukup panjang, sudah 5 hari rally, jadi memang sudah cukup rawan koreksi juga. Namun kalau kita cek secara broker summary-nya, ini ada akum gila-gilaan gitu ya. Ini ada akum gila-gilaan terutama dari si BK ya. Bahkan BK kemarin akum lagi 700.000 lot, 40 miliar di harga 573 gitu teman-teman ya. Bahkan kalau kita tarik data selama 1 minggu terakhir, itu si BK total akum 3,6 juta lot ya, sebanyak 175 miliar gitu. Dan kalau kita cek di sini BK-nya itu BK asing tuh ya, semua BK asing, bahkan ada EP asing pun juga gitu ya di dalam.
gitu teman-teman ya. Dan dia average di mana? Average di 486 gitu ya. Jadi average-nya juga lumayan tinggi ya, meskipun sekarang posisinya nggak terlalu tinggi lagi banget gitu ya. Cuman dia setidaknya average itu di sini ya 486. Jadi dia posisi floating profit itu di sekitar 26%. Ya cuman dia nggak bisa langsung jualan juga. Barang dia banyak 3,6 juta lot. Dia harus angkat dulu ya, dia harus angkat kalau dia mau jualan, atau kalau misal memang dia nggak mau jualan, minimal dia akan buat sideways dulu, sideways di sini gitu ya, mungkin sideways di sini sambil dia distribusi. Nah, teman-teman yang memang niatnya dari awal untuk trading ya bisa saja cari cuan 3%, 5% terus out gitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang kedua, saham BABP bisa dimasukkan ke dalam watchlist teman-teman sekalian ya. Lalu selanjutnya saham yang bisa menjadi watchlist kita adalah saham BABP. BABP lagi. WSBP. Nah, WSBP ini kalau teman-teman lihat ya, dia sebenarnya ini udah turun lumayan dalam ya, dan dia udah mulai tertahan gitu loh ya. Kemarin ada sinyal juga udah mulai ada tanda-tanda technical rebound. Ingat ya, bukan berarti dia reversal jadi uptrend, bukan, ini hanya technical rebound. Dan technical reboundnya kalau kita lihat lumayan nih ya, kayak ini kan lumayan nih ya. Nih technical rebound dari WSBP. Jadi kita memanfaatkan technical reboundnya teman-teman tuh ya, karena kita niatnya hanya sebagai traders. Ketika dia turun tertahan ada technical rebound, ketika turun tertahan ada technical rebound, ketika turun tertahan ada technical rebound. Dan kalau kita lihat juga technical reboundnya lumayan menarik ya, 10%, ini dapat 7%, ini kayaknya yang lumayan banget nih, ini dapat 16%. Nah ini lumayan menarik nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya, sampai ke resist terdekatnya ya. Jadi WSBP ini ya, resist terdekatnya itu akan ada di sini ya. Sebenarnya ini ya, dia kepentok di resist pertama 140 ya, cuman resist berikutnya itu ada di area 144 hingga 148. Nah gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan area tersebut gitu ya teman-teman, untuk trading. Ya kalau dari 140 sampai ke resist terdekat itu masih dapat lah 3%, 4%. Bahkan kalau kuat ke 148, teman-teman bisa dapat cuan sekitar 6%-an plus minus gitu ya. Untuk target stop loss ya kalau mau santai, kalau mau di support yang kuat ya, bisa di 129. 129 ini support yang cukup kuat, atau kalau mau yang terakhir habis-habisan tuh di 127 gitu ya. Atau kalau misalnya kejauhan ya, karena mungkin ngelihat minusnya bisa minus 7%, 10%, ya udah teman-teman stop loss disiplin dulu aja di sekitar sini. Ini bisa di sekitar 134 tuh ya. Bisa di sekitar 134 stop loss disiplin dulu ya. Jadi kira-kira minus 3%, 4%, 3,5% ya. Jadi risk reward 1:1 gitu ya. Risk reward 1:1 masih oke lah untuk yang fast trade harian ya, sekedar cari jajan cendol di sore hari gitu ya. Ini pun volumenya juga lumayan teman-teman ya. Kalau kita cek WSBP, kita lihat nih ada yang akum nggak ya. Salah tanggal. Oke. Nah ini ada yang akum ya, 87.000 lot. Ada yang akum teman-teman di average 136 kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah jadi si TF-nya ini udah floating profit sekitar ya tipis sih ya, dia floating profit 2,8%. Tapi dia barang lumayan banyak, tetap dia harus angkat dulu lah paling tidak ke 144. Kalau memang bisa capai 148 lebih bagus lagi teman-teman ya. Nah itu tadi teman-teman ya untuk WSBP. Lalu selanjutnya kita juga bisa amati saham bank-bank kecil yang belum terlalu naik banyak gitu ya. Nah ini bisa perhatiin Amar. Nah, teman-teman bisa perhatiin Amar ya, karena saham ini yang cukup belum terkena
apa ya, kalau saya bilang belum terkena sentimen bank-bank kecil. Jadi kan kayak bank-bank yang lain tuh udah lumayan tuh ya. Udah lumayan naiknya, dan dia juga apa namanya, terkhusus untuk Amar nih belum terlalu artinya digoreng lah ya bahasa apanya. Ya jadi buat Amar ini teman-teman bisa apa namanya, kalau mau copet bisa banget ya. Kalau mau copet bisa banget di Amar. Cari cuan 3-5% TP gitu ya. Namanya juga copet kan, nggak cari banyak-banyak ya, bukan swing, apalagi ya niatnya sampai invest gitu ya. Nah, untuk targetnya sendiri gimana ya? Kalau sekedar kita mau cari copetan teman-teman ya, ada resist terdekat kita itu di 366 hingga 380 gitu ya. 366, 380 bisa jadi target TP terdekat kita. Dengan target stop loss sebenarnya 304 agak kejauhan ya. 304 kita coba cek. 304 ini minusnya 10%. Oke, jadi ya bisa stop loss disiplin dulu lah, 2%, 3% gitu ya, tergantung pain tolerance teman-teman itu di level berapa. Ya, tapi kalau mau apa namanya, pasang support yang ya mungkin support bisa ada pantulan-pantulan kecil, bisa lirik jadikan support 330 lah, jebol 330 ya udah cut loss dulu aja, nggak masalah gitu ya. Tapi sih mudah-mudahan hari Senin nanti paling tidak dia akan naik dulu, meskipun ya nggak tahu, mungkin diguyur kali ya. Tapi setidaknya teman-teman manfaatkan momentum naiknya. Ketika naik teman-teman bisa TP, nggak mesti sampai 366 ya, karena kalau 366 itu berapa? Ya 6%-an, 6-10%, ya 35% dirasa cukup TP gitu ya. Yang penting kalau teman-teman mau fast trade harus bisa pantau sahamnya ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat ada yang akum nggak di Amar gitu ya. Amar ya tadi ya, benar kan? Ya benar, Amar. Oke ya, kalau kita lihat di sini ini ada yang akum ya, si CP. Lumayan banyak, 2,2 miliar ya, 63.000 lot. Di harga 356 ya, 356 itu berarti malah nyangkut dong posisi si CP berarti ya. Iya. Jadi ini kesempatan ya, ini harga bandarnya itu di sini nih. Ya, harga bandar di 356. Sementara closing di 344 dan dia punya lumayan banyak. Jadi memang dia harus angkat supaya dia bisa exit ya, kecuali nanti bandarnya pun cut loss, itu lain cerita teman-teman ya. Oke, jadi itu bisa jadi kesempatan, teman-teman bisa jadikan watchlist juga saham Amar ya. Lalu selanjutnya saham yang lain, bank kecil lain yang belum terlalu kena efek belum terlalu kena efek news bank-bank kecil gitu ya, sentimen bank-bank kecil, itu ada saham Denar. Nah, ini coretan saya belum hilang ya, jadi ya langsung aja ini kita bahas. Jadi memang Denar ini kemarin dia sahamnya ARA ya, dan kalau kita perhatikan teman-teman, dia sedang coba bentuk pattern double bottom ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ini bottom yang pertama ya. Ini bottom yang kedua. Jadi pola chart patternnya itu mirip kayak BGTG. Ya, teman-teman bisa perhatikan lah. BGTG itu bentuk modelnya mirip-mirip dengan Denar, teman-teman ya. Mirip-mirip dengan Denar. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau fast trade, saran saya sih berhubung ini saham yang sudah ARA, ya disiplin saja, 2-3% minus, atau teman-teman kuat tahan minus sampai 5% dan itu ternyata jebol, ya cut loss ya. Tapi kalau misalnya dia nanti masih lanjut ARA ya, maka sebenarnya resisten terdekat itu ada di 420 karena ini bolong-bolong semua ya. Ini kan ini gap semua ini di sini ya, gap yang harus ditutup. Ya, jadi kalau kita lihat seandai kata doang nih ya. Seandai kata ini ARA, maka ARA-nya akan sampai ke sekitar 442 atau 444 lah maksimum gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan bisa dijadikan watchlist lah teman-teman. Ya, di samping juga selain secara teknikal bagus nih ya. Jadi secara teknikal bagus. Kenapa bagus? Denar ini kalau dia ya bisa bertahan di atas 324 ya. Syaratnya itu 324 Denar ini ya. Syaratnya 324, dia bisa lolos,
maka besar peluangnya untuk lanjut rally ke 40. Ya, kalaupun dia koreksi ya paling teman-teman bisa amati lah ya, teman-teman bisa amati kalaupun dia koreksi mungkin pullback sampai ke 324, habis itu dia lanjut naik gitu ya. Atau bisa jadi dia nggak perlu nunggu pullback, langsung aja paling tidak naik ke resist di 420. Kecuali ARA, kalau ARA tadi kan 442 tuh kalau ARA. Ini posisi ARA tuh di sini nih. Ya kurang lebih lah ya. ARA-nya di situ kalau dia lanjut ARA. Nah, sekarang kita coba cek broker summary-nya, apakah ada aktivitas aktivitas akumulasi yang lumayan yang bisa mendukung analisis kita atau hipotesis kita kalau misalnya saham ini bisa lanjut naik lagi. Nah, ternyata teman-teman di sini memang ada akumulasi. Memang NI di sini distribusi, tetapi di sini ditampung sama MG. Ya, bukan ya, ditampung sama MG sehingga si MG pun jadinya bisa dikatakan terjadi akumulasi yang cukup besar ya, 62.000 lot. Untuk Denar masih oke lah, ini cukup besar gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya bisa lanjut ya ini masih ada peluang lah untuk naik intinya. Ya, tetap kalau teman-teman cari fast trade cepat aja, pasang begitu beli ya, misalnya nih beli, pasang area TP 3-5% dari harga beli gitu ya teman-teman ya. Stop loss pasang 3% dulu aja ya, stop loss disiplin gitu teman-teman ya. Nah, si MG ya memang ini jadinya high risk karena ada MG. Ya, MG kan terkenal dengan bandar copet-copet gitu teman-teman ya. Bandar copet-copet ya, mungkin dia naik 5% 10% akan guyur ya. Artinya seperti lagi yang saya bilang sebelumnya, kita ambil momentumnya saja ya. Kalau momentumnya lagi naik ya udah kita nebeng sama bandarnya gitu loh ya. Cuman jangan kalah cepat ketika TP. Kalau misalnya teman-teman telat TP kena guyur malah jadi nyangkut ya. Jadi kalau bisa mantau ya pantau gitu teman-teman ya. Tapi sih mudah-mudahan lanjut arah ya, karena momentum lagi bagus. Teknikalnya sih bagus ya, teknikalnya bagus dari si Denar ini. Apalagi dia ada rumor untuk right issue kan. Nah, jadi ini pun bisa menjadi katalis yang cukup kuat untuk mendorong pergerakan saham Denar. Mungkin satu lagi saham yang bisa menjadi watchlist di hari Senin nanti itu teman-teman bisa pantau saham Kren ya. Kren ini memang agak lelet pergerakannya, tapi kalau kita lihat ini dia sudah mulai bentuk pattern ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dia bentuk pattern cup and handle ya. Sebenarnya sih baru mau lah ya. Handle-nya belum terlalu jelas ya, tapi kalau ini bisa dikatakan handle ya oke lah gitu ya. Nih ya, ini dikatakan handle. Nih ya, kalau bisa dikatakan handle gitu ya. Nah, jadi ini pun bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist teman-teman gitu ya. Karena bisa saja nanti di pagi hari akan ada kenaikan dulu, ada momentum kenaikan sebelum nanti kalaupun dia diguyur akan diguyur gitu ya. Tapi setidaknya mungkin opening masih akan naik dulu, karena di sini pun tadi saya perhatikan sebelumnya ya, di saham Kren ini ada akumulasi yang lumayan meskipun tidak bisa dibilang akumulasi besar ya. Dari si ZP di average berapa? Di average 164. Memang akumulasinya tidak terlalu kuat ya teman-teman, tapi menurut saya ini masih bisa lah untuk kita jadikan fast trade ya, fast trade di pagi hari terutama teman-teman ya. Ingat, niat kita itu untuk nyopet ya, jangan sampai teman-teman malah jadi tercopet, jangan malah jadi kecopetan ya. TP terdekat untuk Kren ya teman-teman bisa mulai perhatikan area TP di 171 ya. 171 ini kan lumayan nih. Nih, ini udah bisa dapat ya hampir 2%-an ya, hampir 2%-an. Kalau kuat di atas 171, maka area TP selanjutnya akan ada di 177 hingga 180 ya. Jadi masih ada potensi itu kalau sampai ke TP berikutnya sekitar 5 hingga 7% ya.
Kalau stop loss ya disiplin dulu aja lah di 3% gitu ya teman-teman. Atau kalau mau disupport bisa mulai pasang stop lossnya di 160. Ya, kalau 160 itu berarti berapa persen dia? 4,8% gitu teman-teman ya, masih 4,8%. Ya, 4,8%, average bandar di 164. Nanti teman-teman tinggal atur trade plan teman-teman masing-masing ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa dijadikan referensi ya, mungkin bisa jadi tambahan watchlist untuk teman-teman untuk fast trade di hari Senin nanti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian teman-teman, kalau ada yang mau join di channel Trader Retail, linknya akan saya letakkan di deskripsi. Monggo, nanti di sana akan ada sharing-sharing. Kalau misalnya ada saham yang menarik, trade plan pun akan di-share ke sana. Link dari video YouTube pun akan kita letakkan di sana. Mana tahu ada yang mau nonton lagi, gitu teman-teman ya. Gratis, silakan join, subscribe channelnya. Dan demikian tadi teman-teman. Semoga bermanfaat dan bye-bye.